Opa. Enggak, Polpa Polpa nggak berhentiin, tapi Veil-nya iya. Windblow kalau diambil ke arah biru, itu bakal memberikan efek sisi power knock up, dan itu bakal cancel. Jadi mereka bakal bermain pick off, dan ini akan memberikan Bruno sedikit tekanan, karena kalau seandainya Popol Kupan yang nge-zoning, Bruno enak. Ya. Tapi kalau Popol Kupan ini zoning, ini malah Brunonya dari Baby yang nggak bakal bebas. Ini kalau misalnya di Q, baru Blessing Duetnya berhenti. Ada bang. Ya. Q, Ada bang. itu baru tuh. Stun kan? Yes, bener banget. Alright. Despair kali ini menggunakan Benedetta, karena setahu gua Despair hero-nya baru Cloud ya. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang Yang kelihatan. Yang signing break lagi dari Diamond. Experience blended. Sebenarnya kalau kata Bude Monster dan Vesager kali ini yang bakal menggunakan satu buah Cyclops. Dan bahkan kalau menurut gue itu adalah pilihan yang tepat. Tapi kita bakal buktikan apakah Geekfam masih punya harapan untuk ke arah playoff. Ataukah lagi dan lagi Aura Fire yang akan mematahkan harapan dari tim Geekfam ID. Alright, langsung aja kita lihat di game kedua antara Aura Fire dan juga Geekfam ID. Dan kita lihat di layar kaca kalian sudah ada Keira dan juga Despair yang masing-masing mengisi di posisi gold lane dan juga XP lane. Alright, Variety seperti yang udah gue bilang Profesor lebih memilih ke arah jungle. Dan juga di arah bottom lane Panstrong. Hampir saja bisa di pick off. Ingat, ini Despair-nya menggunakan satu buah execute. Dan Adam di arah top lane bakal coba untuk baku hantam terlebih dahulu oleh seorang Keira. Melihat Adam yang sedikit kesulitan melawan seorang Keira, dan Keira bakal coba untuk nge-cutting, tapi ternyata enggak. Karena lane dari tim Geekfam sudah hilang, nggak tahu kemana para pemain dari tim Geekfam. Benar banget, dan kalau kita lihat di bottom lane sudah ada Fansong, kali ini berhadapan lagi dengan Despair, yang dimana Despair ini masih cukup tanky, masih cukup kuat. Sementara itu Keira udah mulai dicicil-cicil aja kayak kreditan saya oleh seorang Adam di sana. Udah datang lagi seorang Facehugger mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Adam di sana. Keira yang sangat otomatis, tapi Facehugger is kami lihat damage-nya, lihat dengan bulir-bulir jeruk yang dimiliki Facehugger membuat Adam sedikit ketakutan. Mulai ada rasa jiper-jiper kepada Facehugger. Kenapa flicker ke belakang? Saya sepertinya tidak mau lihat hal seperti itu. Ada Baby juga yang kali ini mencoba untuk mengambil gold buff di top lane. Oke, tapi kali ini Baby berhasil dapetin gold buff. Mungkin Keira hati-hati karena ngiranya Baby udah pulang, tapi ternyata bakal dibalikin keadaan. Lihat, ada top of the ball. Dengan tendangan saltonya B. Itu kalau ada Montek ya? Montek ada apa? Salto freestyle dulu, bos. Iya, Ntar deh lo lihat deh. Kalau ada yang freestyle dulu, bos. Tapi Variety di arah bottom lane. Oh, coba di King ada Renvi di sana masih level 2. Jangan terlalu terburu-buru. Ingat, kupanya masih Kichi. Dan Despair agak sedikit berat kali ini. Lihat dia masih level 3 bahkan. Iya, turtle yang pertama juga udah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Despair kali ini udah mulai zoning oleh seorang Variety. Blazing juga dikeluarkan. Masih bisa selamat seorang Despair ya. Tinggal sekali cocok langsung modar itu padahal. Dan bahkan kali ini Variety bakal coba untuk ngambilin satu buah gold. Dan ditukar dengan turtle, keuntungan untuk tim Geekfam ID. Perbandingan gold yang tidak terlalu jauh membuat Adam agak sedikit bebas untuk nge-cutting in their top lane karena mereka sadar di arah bottom lane para pemain dari tim Aura Fire sedang berkumpul. Iya. Tapi kali ini tercancel begitu saja Variety untuk pulang dan bahkan ini membuat waktu yang bebas untuk seorang Uranus ngambil satu buah particle buff kalau berhasil. Kalau berhasil, karena di situ juga ada seorang Facehugger dan sementara itu kalau kita lihat Facehugger berhadapan dengan Adam udah mulai sakit sekartul maut dari seorang Adam dan juga Facehugger masing-masing udah mulai mundur, nggak mau terlalu berlebihan walaupun ada Keira di sana yang siap menjemput nyawa dari seorang Adam tapi dia nggak mau lebih. Tapi kupanya sudah bertransformasi dan bahkan dihindari begitu saja dengan satu buah flicker. Dan lihat di sini, Panstrong udah nggak punya apa-apa lagi, Despair juga udah nggak bisa masuk dengan leluasa. Bahkan masih ada satu buah Godiva. Godiva masih level 3, belum punya hard guard kali ini. Iya, Godiva masih level 3 ini cukup lama untuk naik levelnya ya kalau kita lihat. Dimana yang lain juga udah level 6, level 4. Ya, perbedaan di turtle tadi sih. Iya, setelah tadi dapat EXP-nya turtle. kan. Iya. Bener banget. Bakal coba dibantu ternyata di arah bottom lane. Baby masih mau coba dapetin satu buah turret di arah bottom lane. Karena ada di arah top lane, Variety sedang mencoba untuk mendapatkan seorang Uranus. Tapi ternyata sepertinya masih bisa berhasil dan tidak terlalu sakit damage-nya. Karena menurut gue dia belum ada satu buah Blade, Demon Hunter Sword nih gara-gara Despair jadi Blade of Despair mulu gua. Demon Hunter Sword, yes bener banget. Langsung pada ball ke arah belakang, Panstrong masih bisa hidup. Baby gak ada minion sama sekali, bahkan Keira menggunakan satu buff flickernya karena hampir saja terpikul, tapi Variety seorang diri. Kali ini Godiva belum mengkawal pergerakan dari seorang Variety di area jungle. Ini cukup lama juga, di menit keempat ini belum ada kita mendengar kata-kata first blood. Karena mereka bermain masih cukup aman, yang sekarang masih bisa pulang.
Sedangkan kalau kita lihat di bottom lane ya sudah mulai diporak-porandakan gold shield dari tim Aura Fire. Hager sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane, udah punya flicker juga, bakal coba diganggu pergerakan dari seorang turtle-nya. Dibuka begitu saja, Godiva udah punya ada satu buah hardcut. Diganggu dengan love wave-nya. Ada Fansong tergigit dari seorang Kupa. Langsung ke arah belakang sana. Dan bahkan lihat Kupa yang memberikan damage dan berhasil diamankan satu oleh seorang Baby. Di belakang damage yang terlalu besar digunakan oleh seorang Hager. Seperti kata Profesor KB. Bulir-bulir jeruknya. Bahkan menemukan Renvi. First blood akhirnya didapatkan. Dan kali satu hit terakhir. Bukan bola plastik yang keluar tapi hanya bola karet. Itu beda tuh ceritanya kalau seandainya dia volley shoot-nya lagi nyala 2. Yes. Itu pasti bakal keambil Hagernya. Benar-benar udah. Kalau bola gede. Iya, ya. bola gede. Sayangnya masih kecil. Betul. Masih kici. Dan bahkan Keira di top lane coba tuh dapetin satu buah orange buff dan harusnya berhasil karena gak ada yang notice. Oh, Baby. Ada Baby. Baby notice. Udah mulai mencoba untuk melakukan penyerangan ke arah Ada Retribution. Oke, Keira kali ini masih ada satu. Oh no, gak ada flicker bakal ditumpahin begitu saja di arah top lane. Gue habis ngecek flickernya dan bahkan flickernya lagi cooldown. Itu definisi kita udah deketin lama ternyata jadinya sama yang lain. Benar banget. Itu definisi kita udah nungguin kapan dia putus, ternyata dia jadian sama yang lain. Tapi lihat Renvi terkena damage cukup sakit dan kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu. Flicker begitu saja. Permainan yang agresif dari Hager membuat Hager berhasil mendapatkan satu orang Renvi dan worth it. Iya, dan ini menjadi tambahan mitos lagi untuk Aura Fire selalu bisa greget di game kedua. Biasanya seperti itu dan ini kita lihat kegeretan Aura Fire. Oh my god, wombo combo combro. Lihat. Wind blow, wind blade langsung numpahin begitu saja Variety. Ingat gak boleh bisa kemana-mana. Kali ini ada Despair juga udah di area rumput. Hager gak punya flicker. Hati-hati. Hager, anak kici ini di arah bottom lane. Kalau misalnya terkena satu buah final blow, dia gak bisa kemana-mana Profesor. Jelas ini kalau misalkan jangan sampai Variety sih yang tertangkap kayak tadi. Walaupun ada hard guard dan nantinya kita tahu sendiri Freeze akan mengarah ke arah Necklace of Durance. Itu hard guard-nya dari Angela gak bakal kerasa. Iya, bener banget dan kita lihat di atas ini sudah ada Keira mendapatkan objektif yang pertama. Ada main turun terlalu jauh. Bakal coba di-cutting sama Renvi kali ini. Tapi kayak Renvi langsung menggigit Keira. Udah gak punya satu buah ultimate dan bahkan hardcut dibalikan keadaannya Keira. Bakal yang membalikin dari seorang Adam. Lethal counternya gak berhasil 3 point. Dan udah gak ada apa-apa lagi. Cuma ada sisa hardcut dari top lane. Renvi masih di atas. Bahkan Baby mencoba untuk bertengkar mendapatkan satu buah. Turtle diamankan seorang Variety masih ke arah belakang. Tanpa ulang terkena Despair dan bahkan Baby-nya harus hilang di sana. Double kill didapatkan dengan cukup baik. Menuju ke arah seorang Godiva, nggak boleh pulang. Hai, mau kemana kamu anak kecil? Dan anak kecilnya harus tumbang di situ. Dengan recall dari seorang Godiva. Setidaknya memancing keribuan di arah top lane. Iya, setidaknya dirinya pernah berjuang dan kayak ini kita lihat Keira tinggal sendirian di mid lane. 2 orang tersisa dari Aura Fire, Variety dan juga Keira. Ini mereka harus melakukan defensif yang lebih baik lagi kalau tidak mau kecolongan dari objektifnya. Bener banget, dan ternyata satu buah gold buff berhasil diamankan Variety di depan sana. Hati-hati ada Despair, memilih untuk mundur, damage sudah mulai sakit. Sepertinya Despair masih respect karena Despair walaupun dia ada final blow, dia nggak maksa ke arah Variety. Dan tahu nggak yang pintar dari Despair apa? Dari awal dia nggak ketemu sama Balmond. Yes, bener banget. iya. Itu yang ngebikin dia dalam winning condition sekarang dan dia tinggal melakukan cutting minion. Tapi Godiva hilang. Where are you Godiva? Oh my god. What happened, bro? Lihat damage yang besar dari seorang Frieza. Vale, bukan sembarang Vale kali ini. Vale, benar-benar Vale sakit banget. Kita lihat sementara itu dengan lanjut dua karena seorang Frieza dan oh my god, di cancel begitu saja. Tergigit dan Variety masih bisa selamat karena gak ada ultimate dari Frieza. Kalau ada, itu beda banget ceritanya. Kalau ada itu Variety sudah bisa dipastikan bakal hilang, lenyap, dimakan angin puting beliung. Dan bahkan Hager lethal counter tidak bisa mendapatkan apapun. Bahkan Baby-nya bebas untuk dapetin satu buah poin dan Hager flicker karena seorang Frieza. Apapun terjadi, Planet Attack berhasil mengamankan, udah gak ada flicker lagi. Dikejar seorang Renvi, this man is coming. Satu buah final blow dan kill is free. Execute Israel di arah mid lane. Benar banget, ini adalah war yang cukup rugi bagi Aura Fire ketika kehilangan 2 player. Dan kali ini mulai ada Renvi yang mulai diincarin dari oleh Fanstrong. Coba Blazing Duet ke arah Baby udah bisa dimusnahkan dari Land of Down. Tapi sayang sekali double kill diamankan oleh seorang Godiva. Despair hampir saja bisa menumbangkan seorang Variety, tapi tadi ternyata nggak ada execute-nya. Sudah diamankan untuk Hager.
Iya, ada Turtle yang sudah mulai hadir tengah-tengah line up dan kali ini Godiva dan juga Fanstrom mencoba untuk memporak-pondakan Adam. Tapi Fanstrom dengan flicker yang masih bisa mundur ke belakang. Ada Adam yang terus saja flicker ke depan untuk menghilangkan seorang Fanstrom tapi masih cukup Adam tanky. masih mau lobby dan bahkan dapat killing spree. Fanstrom benar-benar gak boleh pulang bersama dengan lumba-lumbanya tapi Turtle diamankan oleh tim Aura Fire. 6 poin kill dengan satu Turtle shutdown. Akhirnya diamankan tapi Frieza hampir saja berhasil mendapatkan 1 poin tapi Variety masih coba untuk tergigit kali ini. Masih bisa kabur dengan mirror image-nya. Dan tidak berhasil kena ke arah Windblade yang harusnya dari Variety pun masih bisa berhasil kabur kalau terkena Windblade sekalipun. Hampir saja. Almost is never enough. Tapi ini cukup dilema sih. Ketika tadi kita melihat sebenarnya Aura Fire bisa memaksa itu Turtle berubah jadi Lord di menit yang ke-9, detik 9. Tapi Variety kayaknya pengen duit lebih. Namun dilemanya adalah Nitranchen. Freeze bakal makin mematikan lagi nantinya. Ketika menit ke mungkin menit ke-10 atau 12. Ini aja udah matiin sih, Be. Ini udah bisa Soalnya- one kill lagi. Soalnya lihat dari Variety belum punya Athena, dari Fanstrom juga nggak punya. Dan ini kalau ada Necklace of Durance, oh ini lengkap sih. Oke, dibuka dengan mirror image kali ini di arah mid lane. Variety Halo, bakal coba untuk masuk, tergigit begitu saja. Masih coba untuk kabur. Ingat stacknya bisa hilang, tapi ada menempel dengan Spy. Variety Blazing Duet telah dikeluarkan. Karena Blazing Duet, oh my god, hampir saja hilang. Bahkan Planet Attack dan juga Stapa Lockdown menghentikan pergerakan dari seorang Adam. Variety-nya sih menurut gua pas hang-nya parah ya. Dia benar-benar udah mikirin sampai sana. Pada flow ke arah belakang Disper ke sang Godiva. Godiva masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Gak ada yang menjemput Disper karena mereka sadar Disper masih bisa kabur dan Variety pun bakal dapetin Purple Buster lebih dahulu. Tapi Geekform cukup agak ragu ya ketika mereka seharusnya sudah mendapatkan 2 informasi yang menarik, yaitu adalah Blazing Duet dan juga Heartguard yang tidak ada. Tapi mereka nggak mau nembusin ke arah bagian mid lane. Entah mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru atau mereka memang respect sama Fanstrong sih. Satu sih. Mereka bukan respect secara Fanstrong tapi mereka sadar babynya belum maksimal dan lihat damage-nya. Russell dihindari begitu saja dengan boom. Yang dimiliki oleh seorang Freeze. Masih bisa selamat, masih ada 1 buah flicker. Ingat 120 detik ke depan, udah gak ada flicker, bahkan bisa dipaksa teamfight. Masih ada Fanstrong tergigit di depan sana dengan Kupa. Polpa dan Kupa. Benar-benar menakutkan, bahkan ini menjadi kesempatan yang emas untuk para pemain tim Geekfarm mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Karena Disper bisa cutting dan mereka bisa untuk melakukan 1 buah fight. Bener banget, tapi diam-diam Variety udah mencoba untuk nyolong buff milik seorang. Baby di situ dapatkan 1 buffnya. Lordnya belum mau disentuh oleh kedua tim sama sekali. Mencoba untuk melakukan setup. Udah mulai ada ancang-ancang ke arah Pangtipung, tapi sepertinya digagalkan saja karena warnya belum dimulai. Holy Crystal diamankan oleh Fanstrong. Ini makin tebel dan makin sakit tentunya bagi seorang Fanstrong. Ini bakal bisa di combo, 1 kali combo sih kalau Fanstrong ada flicker ya. Langsung bisa hilang. Bisa hilang. Baby ke depan dengan 1 buah gebokan, tapi ternyata hanya untuk clear ini saja. Semburan dari Adam Badukun belum hilang. Vesager Sakaratul Maut ada di depan sana seorang Adam. Udah masuk ke arah seorang Vesager. Udah nggak ada hardcut lagi. Informasi telah diberikan. Adam masih berhasil kabur. Find the broke belakang bahkan Adam berhasil tumbangin oleh seorang Vesager. Di depan sana Frieza belum terlihat. Ada Variety, Blazing Duet, 1 buah combo didapatkan lethal counter dan bahkan ragu banget dari seorang Frieza. What are you doing Frieza? Bahkan Baby dapetin 1 buah poin dengan ada 1 buah win of nature. Save the day untuk seorang Baby. Iya, hampir aja untuk melupakan seorang Variety dan kita lihat dari Geekfam kali ini nggak mau ngambil resiko lagi. Langsung objektif ke arah Lord yang pertama di sini. Variety mencoba untuk mengganggu di situ. Oh, Variety-nya terlihat Disper di sana bakal coba datang, tapi langsung mirror image ke arah belakang. Ada Renvi tergigit, Disper is coming, nggak ada mirror image lagi. Variety masih coba kabur di belakang sana. Variety menggocek 1 gerakan dengan baik, bakal coba untuk ngadu ke arah Retribution dan ternyata Retribution bakal coba diamanin oleh siapa? Lord diamankan Variety. Variety save the day, bahkan Bruno dari seorang Baby harus tumbang kali ini. Benar banget, Disper kali ini mencoba untuk mengejar Godivanya. Fanstrong menjemput mereka, tapi sepertinya nggak kena semburannya. Dan harus menumbangkan seorang Godiva. Kali ini nggak ada mau lebih dan juga Disper. Maju terus pantang mundur, mencoba untuk memporak-porandakan dari pertahanan Aura Fire. Ngeri banget, ternyata kita lihat 1 retribution dari seorang Variety. Dan bahkan 1 kali combo menumbangkan Fanstrong. Fanstrong harus hilang. Sang Takoyaki harus berjemur dengan angin. Di sana tumbangan begitu saja. 15 poin diamankan. Mereka sadar Frieza menjadi salah satu momok yang menyeramkan untuk tim Aura Fire. Tapi Variety save the day kali ini. Ya, Variety benar-benar save the day banget ketika dia bisa nyolong pergerakan Lordnya yang notabene harusnya diamankan oleh Geekfam, but Retribution is real. Tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, kita lihat
DHS-nya udah jadi, udah ada Golden Staff juga dari Variety. Athena Ini Shield-nya juga sih, Athena juga respect. udah jadi. Blazing Duet telah dikeluarkan. Ini agak sedikit terburu-buru kalau menurut gua. Agak sedikit terburu-buru melihat potensi dari seorang Variety bisa nge-pick off salah satu player dari tim Geekfam. Dari tadi ya. Nah, Yes. kenapa aku tuh berpikir bahwa iya oke, Variety bener-bener kayak dia ngebuang Blazing Duel tuh gampang banget. Tapi di sisi lain, ini kayak bikin apa ya? Bikin miskalkulasi gak sih? Nih, Nih, dia ada Blazing Duet di sini kan langsung saat hilang banyak. Tambah Retribution. retry-nya. On point banget. Retry-nya. Iya gak sih? Apa? Kayak bikin miskalkulasi gak sih? Itu udah ulti, tapi gak ada perhitungannya. Benar. Iya, Karena nggak gitu. kelihatan. Gak kelihatan jadi. Karena Variety-nya kan tadi ngumpet di jungle, kabur, mobilitasnya kenceng Iya. banget. Tapi kali ini dari Variety udah mulai digigit-gigit. Wah, AW Tapi Mas. sebenarnya langsung mundur aja ke Nah, belakang. ini dia nih, Renvi nih. Ini Renvi udah punya AW Mas, ini berhati-hati harus Nggak bisa harus ngasal-ngasal jaga-jaga. kayak Nggak tadi bisa tuh. ngasal-ngasal kayak tadi. Dan bahkan ini adalah item favorit temen gua namanya Snowy. Dia suka Snowy. banget sama yang namanya AW Mas. Iya. Mau apapun hero-nya AW AW Mas Mas. aja Mas. Tapi ternyata wobok combo bro. Menghilangkan Godiva? seorang Godiva. Dan Godiva ingat adalah komponen paling penting dari tim fight tim Aura Fire. Godiva, Lord Godiva, what happened now? Without Godiva ini tentunya bahaya banget untuk Aura Fire Wah. untuk melakukan penyerangan karena Di udah nggak bawah. ada hard guard lagi. Di bawah udah bakal coba menuju ke arah inhibitor. Adam di garis depan bakal coba nahan semua damage yang dimiliki. Variety langsung buka 1-2 mirror image, dihindari begitu saja Wind Blow dan Wind Blade-nya. Bahkan Despair melakukan tugasnya dengan baik. Coba untuk nge-cutting, kalau nggak berhasil, iya mulai. Damage dealt yang paling gede adalah Frieza. Benar-benar 71.330. Gede banget. Bahkan mengalahkan damage yang dihasilkan oleh seorang Variety di posisi kedua Dan dengan berbeda 20 ribuan. Satu yang menurut gua agak aneh. Apa tuh? Dengan Bruno, Hyper Carry, bahkan Bebiu berada di posisi yang jauh. Dengan Iya, jauh 30 ribu, banget sih. harusnya Iya. Bebiu di top 2. Iya, tapi balik lagi sih, solo kill yang diamankan sama seorang Freeze ini yang sebenarnya paling mahal untuk di game kali ini. Oke, tergigit begitu saja. Kupanya masih Kici, nggak mau terlalu terburu-buru karena 50 detik lagi dari tim Geekfam udah akan coba menuju ke arah lot, dan keuntungan kali ini malah berbalik. Malah berbalik untuk Geekfam dengan satu pick over dari seorang Godiva saja ngebalikin momentum seperti ini. Bahkan Iya. mereka harus sudah ngamanin semua jungle. Aura Fire-nya dari Variety-nya juga sedikit struggle kalau misalnya nggak ada purple buff Profesor. Iya, Iya. dan kita lihat dari Keiranya udah mulai ada di bombastis di situ, dibombardir bisa-bisan oleh tim Geekfam, tapi masih bisa mundur, ditambah lagi dengan hard guard dari seorang Godiva yang masuk ke dalam tubuh Keira. Alright, betul banget. Jadi Dari- Love Wave sih muternya makin kenceng tuh kayaknya. Bener Iya. banget. Kayak kipas angin saya Movement lihat. speednya. Langsung makin kencang tapi sakit Godiva. banget. Windblade loh itu. Satu Windblade Gila. aja langsung sisa seperempat darah, dan Variety harus cuma dapetin satu buah Wah. purple buff terlebih dahulu. Orange buff-nya saja. Di 3 lane yang berbeda, udah ada trap dari seorang Renvi yang ngebuat pergerakan dari tim Aura Fire kali ini bakal kesulitan. Bener banget, dan Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Segera ada Adam, Renvi dan juga Frieza di situ mencoba untuk melakukan objektif ke arah Lord yang kedua. Oke, tapi kali ini lihat One Punch dan juga damage menghilangkan 1 poin ternyata di sana. Harus hilang tapi ternyata masih bisa kabur dari seorang Vesager. Meanwhile, ada Adam yang menjaga pergerakan dari seorang Fanstrong. Benar-benar dijaga supaya nggak bisa masuk, supaya nggak bisa ngeluarin satu buah deadly catch. Tapi Sakit seorang banget. Godiva dari belakang siap menuju ke arah Variety. Mega kill didapatkan, harus hilang 1 poin Masih tepat. wasit. Kera yang bakal coba dituju pada blok arah belakang. Kera nggak boleh pulang, mau jadi yang masih dari satu buah Queen Sword dapatkan. Baby terlalu offside, Vesager dituju. Udah nggak ada Gila. player lagi, 2 hilang. Dan ini bencana. Untungnya seorang Variety berhasil melakukan Variety. shutdown, dan ternyata 2 poin untuk tim Geekfam ID. 2 untuk 2. Benar banget, tadi kalau kita lihat pergerakan dari Variety yang aku notice dia muter ke belakang untuk melakukan Blazing Duel, dan kali ini mau lebih dari Variety yang mengejar seorang lihat. Despair. Kali ini Godiva nggak bisa selamat, masih bisa Godiva diamankan. flicker ke area yang salah kali ini. What are you doing Godiva, malah flicker ke arah belakang dan bahkan membuat dia harus tumbang. Ini kesempatan emas, kesempatan besar untuk tim Geekfam kalau memaksa ke arah Lord yang terhormat. Benar banget, lihat Tapi mancing doang, pergerakannya. mancing doang. Mancing Kenapa? doang. Karena ada lethal counter, ada Blazing Duet. Ya, Ada retribution. Ada Ada retribution. Jadi jangan terlalu dikomit kalau mereka mau, mereka mancing aja. atau dapat- kalau kita lihat tuh seorang Benedetta-nya dari Despair ini udah coba untuk split distract, push. dia distract, dia iya. bakal distract. Dan seperti yang gue bilang, Wind of Wind of Nature Nature. telah keluar kali ini. Bebiu harus coba mundur, seperti yang gue bilang, dia harus bisa mancing doang. Iya. Kalau dia memaksakan keadaan, dia bakal kelar. Ada satu buah Blazing Duet yang bakal bisa memberhentikannya, dan bahkan butuh beberapa detik lagi. Sekitar masih lama banget sih, harusnya 40 detik something. Untuk Bebiu punya
Wind of Nature. Wind of Nature. Dan kali ini kita lihat Lordnya udah mulai dipok oleh Bebiu. Ada Renvi, Frieza di sana juga. Dan kalau dilihat sudah ada Adam, udah sekarang Tulma udah terbang ke Rapi Cemburu. Variety yang kerasukan seorang Godiva. Tapi dia spare, bakal coba untuk meng-cutting begitu saja. Bakal memilih untuk mundur, damage terlalu sakit, tapi ada short skill yang sudah nggak ada. Udah nggak ada lethal counter. Tapi dari Adam juga udah nggak punya satu buah flicker. Di belakang sana ada Fanstrong, siap-siap datang. Dan Likas menuju seorang Frieza. Lihat damage terlalu sakit. Seperempat cara terakhir. Bahkan langsung meletakkan satu bom Wind of Nature. Kira menuju ke seorang Frieza. Frieza pun harus tumbang. Dua hilang, ini bencana. Aura Fire kali ini berhasil mengamankan momentum mereka. Iya, walaupun sekarang momentum ini didapatkan, kita lihat dari variety-nya. Facehugger dan juga Godiva langsung aja objektif karena Lord yang kedua. Ada Renvi yang di sana udah sekarang Tulma, tapi dia memberikan vision, masih mau ngelihat, masih mau ganggu-ganggu, menaruh trap di sana juga. Gak mau sampai Aura mendapatkan Lord yang keduanya. Ini satu kali pukulan aja ini bisa numbangin, tapi ternyata di Sparis coming. Langsung ada final blow ke arah belakang dengan slash yang pasti dapatkan oleh siapa? Lethal counter dan retribution dari Variety berhasil menyelamatkan harinya dari Aura Fire. Bahkan Adam gak bisa pulang, maunya digoyang, coba dijemput, tidak berhasil. Dan Renvi, si anak kecil coba dikejar begitu saja. Udah gak ada stuck lagi, memilih mundur dengan satu buah mirror image-nya. Variety lagi-lagi save the day untuk Aura Fire. Hari Aura Fire kali ini benar-benar di tangan seorang Variety. Benar sih, Variety memiliki banyak variasi. Ngeri sekali permainannya. Dia tahu kapan harus masuk dengan Battle Mirror Image-nya, kapan harus masuk dengan Blazing Duet-nya. Dan kalau kita lihat Keiranya udah langsung on point aja ke arah purple buff milik seorang Bebiu. Yes, purple buff sudah diamankan. Tapi ada Bapak Lord terhormat di arah top lane. Bakal coba diamankan terlebih dahulu dan Frieza sih menjadi pilihan. Frieza nggak boleh kemana-mana. Renvi Sakaratul Maut. Bakal coba mundur, ternyata kupanya udah harus hilang. Lagi dan lagi Frieza nggak boleh tumbang. Kalau Friezanya hilang, kayak tadi lihat, nggak ada sama sekali pertahanan dari tim Geek Fam. Bahkan Geek Fam aja nggak bisa dapetin poin atas Aura Fire kalau Friezanya hilang. Tumpul. Damage-nya langsung tumpul, Profesor. Ya, tapi kalau misalkan untuk yang sekarang menangkap Variety adalah PR terbesar bahkan bagi teman-teman tim Geek Fam. Karena berkali-kali kita melihat Freeze-nya ini emang apa ya, menggunakan window-nya terlebih dahulu, baru Variety-nya masuk. Berapa kali? Apanya? Berapa kali? Berapa kali apanya? Berkali-kali. 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 Berkali-kali alik-alik. Ayo, alik kengap. Tapi kali ini udah ada respect terhadap permainan dari seorang Variety ya. Masih dengan sayap yang dimiliki oleh seorang Bebiu kali dan Bebiu nggak boleh ke-trigger kayak tadi sih. Dia sayapnya nyala, Wind of Nature nyala. Iya, minimal dia harus satu-satu sih. Nggak punya defensif. Iya. Nggak punya defensif sama sekali. Either dia harus tahan dari Wind of Nature-nya dulu, atau jangan-jangan ya udah dia manfaatin Demolizers-nya dari Queen Wings-nya ini. Dan satu lagi, Renvi udah punya Thunder Dance, ini bakal lebih berat lagi. Menuju ke arah Curse Helmet untuk melakukan solo pick mungkin terhadap seorang Variety ataupun Godiva. Ya, solo pick-nya lebih enak sih, karena nggak ada Purify. Karena Aura Fire tidak punya Purify, mereka hanya mengandalkan Flicker, loncat per 2 menit. Tapi sayangnya Aura Fire ready semua dari Flickernya. Yes, ready semua dari Flickernya, dipukul mundur. Retribution digunakan begitu saja, karena load masih terlalu lama untuk kali ini. Dan para pemain dari tim Aura Fire. Tapi di Spare gokil sih, dia belum tumbang sama sekali. Walaupun tadi dia sempat sekarat keadaannya. Iya sih, bisa ya bertahan hidup seperti itu. Dan kita lihat Fanstrongnya udah mulai digigit-gigit aja oleh tim Geek Fam. Masih bisa mundur kali ini karena kita lihat dari tadi itemnya Fanstrong ini udah cukup tanky banget. Walaupun dari segi item yang dimiliki oleh seorang Fanstrong udah tanky, tapi lihat Bruno-nya. Dia udah punya Battle Fury. Oke, Shadow Mask, dia pengen tiba-tiba mengeluarkan Deadly Catch di arah belakang kalau dia nggak punya satu buah flicker. Dan para pemain dari tim Geek Fam agak sedikit kewalahan. Dan Benedetta dari seorang Despair kali ini di arah bottom lane bakal coba untuk di pick off, tapi ternyata masih berhasil kabur. Dan gue pengen lihat ke arah bawah, nah Facehugger is coming, ada satu buah Planet Attack dan Star Power Lockdown bakal coba dihindari, ternyata Diver 9-nya nggak ada. Dan lihat mati selamat, gak ada satu buah flicker, kerugian luar biasa untuk tim Aura Fire. Informasi telah diberikan, bahkan Facehugger sang anak kecil langsung coba kabur ke arah belakang, Profesor. Ya, ini dua flicker dari Fanstrong dan bahkan Facehugger belum ada. Kalau seandainya mau dirusuin, ini mungkin momentum yang tepat. Asalkan minionnya udah mulai disiplin. Ya, minionnya sih belum disiplin nih kalau kita lihat. Masih berada di arah Aura Fire. Dan kalau kita lihat sekarang 20 detik lagi. 25 detik lagi sebelum nantinya Lord akan hadir tengah-tengah lane of down. Lord yang ketiga udah semakin kerat, semakin sakit. Wah. Ini tentunya akan jadi keuntungan bagi tim yang mendapatkan. Jujur, Bebiu-nya nggak perform sih di sini. Bebiu-nya nggak perform banget pakai Bruno-nya. Lebih ke freeze. Lebih ke freeze, dan bahkan mereka, gue udah bilang, mereka memberatkan satu buah titik tumpuk karena seorang freeze.
Benar, Dan benar. menurut gue ini bahaya banget. Kalau Kenapa Freeze keculik, Yes, Freeze gampang banget keculik, segampang itu dimasukin dengan Blazing Walaupun Duet. walaupun dia flicker. iya, walaupun dia flicker. Dan kali ini Lord yang ketiga udah hadir. Udah ada Fanstrong, Variety, Godiva, dan Facehugger yang langsung aja objektif ke sana. Meanwhile ada Adam, ada Fierce, dan juga Renvi. Oke, yang terlalu mencoba jauh. mengganggu. Brunonya kali ini lihat setelah keluar. Adam masuk ke arah belakang. Frieza dengan main blow dan juga lihat combo-kombonya. Wow! Frieza! Frieza save dan save. Wah. Variety ke arah belakang. Frieza memilih untuk kabur. Blazing Variety Duet. masih mau lebih. Ada satu point of danger dan bahkan di belakang sana. Despair-nya tershutdown. Berhasil dapetin satu buah Lord dari seorang Frieza. Frieza. Cikal bakal menjadi seorang pin dari seorang Frieza ini. Ngeri banget dari Frieza yang tadi langsung mendapatkan Lord. Dan ini adalah momentum yang sangat bagus sekali bagi Geek Fam. Iya. Lord yang sudah masuk ke arah bottom lane. Ya sayang banget mereka nggak punya Despair, tapi untungnya Fanstrong pun juga harus tumbang. Keira cuma bisa nahan, cuma bisa ngasih damage ke arah Adam. Adam juga cuma bisa di depan untuk ngusir mundur pelan-pelan. Mau lewat. Mau lewat. Yoi, tapi ada Variety yang udah berjaga-jaga dan bersiap-siap. Winter Trencheon diamankan oleh Adam Jordan. Kali ini ada Bebiu mencoba untuk menyerang ke arah top lane-nya. Melakukan split push, sementara itu Lord-nya sudah masuk ke arah Oke, bottom lane. udah mulai tergigit satu orang. Facehugger menjadi pilihan kali ini menuju ke arah inhibitor turret dari seorang Baby. Fokus banget dan maksa, bisa gue bilang. Maksa satu turret dengan adanya satu buah kupa. Di depan sana Immobilize karena terkena Star Power dan Bapak Lord Terhormat sudah mulai masuk. Fokus ke arah mid-nya, inhibitornya udah mulai ompong 3. Inhibitor sudah hilang. Tersisa seorang pastor depan sana. Wow. Dapetin poin yang banyak tapi lethal Bebiu. counter. Ternyata Bebiu Baby sekarang. masih selamat. Seperempat darah terakhir. Variety bakal coba masuk, ternyata tidak. Ternyata dari Aura Fire berhasil menahannya. Ini- Karena 3 inhibitor hilang, tapi Geek Farm tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Iya, aku rasa ini berat karena nggak ada Despair. Nggak ada yang bisa masuk ke Gak belakang. gak ada yang bikin ini loh, kocar kacir. Heeh. Maksudnya gini, Gak ada yang kenapa ngasih jalan becek. iya jalan becek itu, final blow-nya Iya, yang benar-benar bisa ngebuat seorang Despair ini sangatlah berguna di area team fight. benar banget. Dan sekarang udah ada Despair walaupun Lord-nya udah hilang. Tapi masih ada asa bagi Geek Fam untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi jangan lupakan seorang Variety dari Aura Fire yang bisa melakukan snowballing ketika dia mendapatkan posisi. Dia bisa melakukan Blazing Duet. Itu akan menjadi bahaya banget. Final Despair, blow. final blow, dikeluarkan begitu saja. Frieza bakal dikasih ke arah para pemain terlebih dahulu. Renvi udah punya immortality. Bebius seorang diri, nggak ada sepatu. Untung. Wah, trennya Untung. sih titik-titiknya. Untung 1000 untung dari seorang Baby. Kalau misalnya ketangkep tadi Baby kelar untuk Geek Farm. Tak ada adanya kelar. Itu Soalnya gak ada cover sama sekali. Gak ada Iya, cover. Jauh banget kan dia tadi. Renvi juga gak ada ultimate. Benar-benar. Kalau Renvi ada ultimate masih oke. Itu kan kupanya tiba-tiba dari dewasa jadi anak kecil. Dan tambah lagi gak ada sepatu. Iya. Gak ada sepatu. Makin-makin dan kita lihat dari Keiranya yang squad cukup tebal tapi ada Maor di situ mencoba untuk menumbangkan seorang Keira walaupun masih ada Immortal tapi dia pukul mundur saja nggak mau lebih. Main bola dapat Pantong. 2, Pastor segera tumbang, masih bisa dengan flicker satu baik second. Wow. Berhasil mengamankan seorang Pastor. Minion udah mulai masuk, Blazing Oh. Duet dari seorang Variety hanya untuk meng-clear saja. Tapi dia dapat bottom lane, Minion masih coba untuk masuk. Baby dengan sabar, Star Power lockdown ke arah belakang. Keira dan Variety bakal coba fokus karena seorang Baby lethal counter keluarkan begitu saja. Winter. Winter. Minion 2 arah yang berbeda udah mulai masuk. Variety Digigit tergigit. lagi. Ini Gila. Bandana. Geek Fam mulai memasuki arena base dari tim Aura Fire dan akankah dimenangkan oleh Geek Fam dan Oh. ini dia. Wow. Geek Fam mengamankan 2 poin penuh. What a play dari Geek Fam, bermain cukup sabar dan juga tenang membuat mereka memenangkan pertandingan dengan sapu bersih 2-0.